Selamat siang semua, selamat datang di channel Pelajaran C kelas 8. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang tuple dalam Python. Tetapi sebelumnya jangan lupa subscribe ya. Dengan subscribe berarti kamu sudah mendukung channel ini untuk bisa terus berkembang dan berinovasi memberikan video-video yang lebih menarik. Oke, kita lanjut ke materi ya. Tuple adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan data. Data di sini bisa berupa data teks, angka maupun boolean. Tuple mirip dengan list, bedanya tuple bersifat immutable, artinya isi tuple tidak bisa diubah dan dihapus. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah pernah membahas tentang list, bagaimana menambah anggota list, menghapus anggota list, mengurutkan list, dan lain sebagainya. Nah, kalau di dalam tuple, itu semua tidak bisa kita kerjakan. Jadi muncul pertanyaan, untuk apa kita belajar tuple? Nah, perlu kita ketahui ada beberapa perbedaan tuple dengan list. Yang pertama, list menggunakan kurung siku, sedangkan tuple menggunakan kurung biasa. Yang kedua, list bisa mengubah elemen data, sedangkan tuple tidak bisa. Contohnya di sini ada perintah del, berarti kita menghapus data list pelajaran dengan indeks yang kedua. Kemudian di sini ada perintah append, berarti kita memasukkan atau menambah anggota list pelajaran dengan nama kimia. Yang ketiga, list tidak bisa dipakai sebagai key dalam dictionary, sedangkan tuple bisa dipakai sebagai key dalam dictionary. Nah, pada dictionary nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Yang keempat, iterasi di dalam list lebih lambat dibandingkan dengan tuple. Ya, iterasi ini sering kita gunakan pada saat looping atau perulangan. Jadi, kapan kita menggunakan tuple, kapan kita menggunakan list, itu semua tergantung kebutuhan. Kalau misalnya kita membutuhkan data yang memang tidak akan diubah, maka kita gunakan tuple. Ya, seperti itu. Langsung kita lihat contohnya. Kita buat satu nama tuple dengan nama data 1, kemudian kita memasukkan anggotanya. Dalam memasukkan anggota, semua harus di dalam tanda kurung. Kemudian setiap anggota dipisah dengan tanda koma. Nah, di sini saya masukkan anggotanya gabungan angka dengan huruf ya. Saya masukkan anggotanya 1, 2, 3, kemudian fisika, biologi, kimia. Nah, untuk mengakses anggota tuple sama halnya dengan list, kita menggunakan nomor indeks ya. Misalnya saya menampilkan kata fisika, berarti saya harus tahu dulu fisika ada di indeks yang keberapa. Ingat ya, indeks selalu diawali dengan 0. Nah, dari tuple kita bisa lihat indeks fisika ada di urutan yang ketiga ya. Diawali dengan 0, indeks 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk menampilkan kata fisika kita gunakan perintah print. Print diikuti dengan nama tuple kita data 1, kemudian diikuti dengan indeks. Indeks diapit dengan kurung siku. Jangan lupa tutup kurung. Kemudian kita tes, tekan F5. Pada saat pertama kali dijalankan, dia akan otomatis meminta disimpan. Jadi kita simpan dulu, tentukan nanti direktorinya di mana, foldernya di mana, kemudian kasih namanya. Misalnya di sini saya kasih namanya contoh tuple. Ya, nanti hasilnya seperti ini, fisika. Kemudian kalau misalnya saya mau tampilkan kata kimia ya, berarti saya harus tambahkan lagi perintah di sini. Kimia berarti ada di indeks yang kelima.
kita lihat hasilnya. Nah ini dia, fisika indeks ketiga, kimia indeks kelima. Lalu kalau misalnya kita mau menampilkan keseluruhan anggota tupel, berarti kita tinggal tambahkan perintah print dengan diikuti dengan nama tupel kita, ya. Oke, seperti ini. Nanti kita lihat hasilnya. 1, 2, 3 fisika, biologi, kimia, sesuai dengan yang kita daftarkan. Dan kalau misalnya kita mau tahu berapa banyak data tupel kita, sama juga seperti ini, kita menggunakan perintah len. Ini kebetulan data sedikit, jadi kita hitung manual. Kalau datanya banyak, sudah cuma makan waktu kalau kita menghitung satu persatu. Jadi Python sudah menyediakan perintah untuk menghitung berapa banyak data kita, ya. Kita tampilkan dulu jumlah anggotanya. Ya, untuk menggabungkan nanti kita bisa gunakan dengan koma, len, data 1, koma lagi, supaya nanti di belakang ada tambah tulisan data. Nah, seperti ini. Jangan lupa kutip ya. Oke, kita lihat hasil. Nah, ini dia, data kita ada 6. Ya, seperti itu. Sekarang kita mau melihat perbedaan antara tupel dengan list. Nah, yang ini adalah contoh tupel. Sekarang kita mau buat data yang sama tetapi dengan bentuk list, ya. Oke, ini contoh list. Saya kasih dulu jarak antara tupel dengan list. Sekarang kita lihat hasilnya. Jangan lupa ganti tanda kurungnya, karena tanda kurung inilah yang membedakan tupel dengan list. Nah, ini dia hasilnya sama. Ini tadi hasil tupel, ini hasil list. Sekarang kita mau modifikasi data listnya. Misalnya saya mau tambahkan pelajaran TIP. Saya gunakan perintah data 1 titik pen. Mungkin ada beberapa yang lupa ya, kenapa tiknya diapit tanda kutip, ya. Jadi tik ini diapit tanda kutip, fisika, biologi, kimia juga, karena ini adalah huruf, tidak ada perhitungan. Kalau nanti ada perhitungan, contohnya seperti ini 1, 2, dan 3, maka tidak perlu diapit tanda kutip, ya, seperti itu. Nah, udah selesai, kita buat perintah untuk menambahkan tik. Jangan lupa tambahkan perintah untuk mencetak hasilnya, ya. Oke, kita lihat hasilnya lagi. Nah, seperti ini dia hasilnya. Anggotanya bertambah 1. Tadi datanya di awal ada 6, sekarang sudah bertambah 1, 7, karena ada perintah append tik, ya. Selanjutnya kalau misalnya saya menghapus fisika, ya. Tadi fisika ada di urutan atau indeks yang ketiga. Berarti saya gunakan perintah del data 1 indeks yang ketiga. Oke, kita lihat lagi hasilnya.
Nah, ini dia. Ini tadi data awal, kemudian yang ini setelah ada perintah append, kemudian yang ini berkurang lagi 1 karena ada perintah del, dan jumlah datanya otomatis lagi berkurang, ya, kembali ke semula. Nah, kalau Ibu gunakan cara yang sama untuk tuple, mari kita lihat apakah nanti hasilnya sama, ya. Nah, seperti ini kita tes hasilnya, ternyata nggak bisa, ya. Nah, ini langsung muncul pesan kesalahan. Tuple tidak mempunyai atribut append, ya. Berarti ini tidak diperbolehkan. Ini kita hapus, kita tes kembali. Nah, muncul lagi pesan kesalahan. Tuple tidak mendukung item deletion. Nah, ini juga tidak diperbolehkan di dalam tuple. Jadi kembali ke prinsip awal, tuple itu tidak bisa diubah ataupun dihapus isi datanya, ya, seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya perbedaan tuple dan list. Nanti di rumah kamu bisa coba berlatih, kamu buat program sederhana menggunakan tuple. Nanti di dalam programnya coba kamu daftarkan kegiatan kamu selama seminggu ke depan menggunakan perintah tuple, ya. Nanti hasilnya seperti ini. Bu kasih judulnya informasi tanggal, hari, dan kegiatan di minggu kedua bulan April, ya. Kamu daftarkan nanti nama tupelnya, tanggal, hari, dan kegiatan. Kegiatannya kamu sesuaikan dengan kegiatanmu sendiri. Kemudian setelah kamu daftarkan, kamu hitung nanti berapa jumlah harinya menggunakan perintah len. Setelah itu, tampilkan kegiatanmu secara acak. Di sini saya menggunakan hari Senin, Rabu, dan Jumat. Kamu nanti boleh coba hari lain. Tetapi ingat, kegiatan ini tidak diketik secara manual. Kamu harus gunakan perimus tuple. Bagaimana menampilkan hari Senin, Rabu, dan Jumat. Bagaimana menampilkan tanggal 6, 8, dan 10. Demikian juga untuk kegiatannya ini, ya, sesuai hari yang kamu pilih. Ya, seperti itu ya. Silakan nanti kamu berlatih di rumah. Ini kamu kerjakan untuk memperkaya pengetahuan kamu tentang tuple. Demikian dulu pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.